Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robatul Mubarakah Al-Qamariyah. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan menjelaskan tentang Sahih Riwayat dari kitab Mutasil Masyarakat. Hadis secara umum berdasarkan sanad dibagi menjadi dua, yaitu hadis maqbul dan hadis mardud. Hadis maqbul ada dua, hadis hasan dan hadis sahih. Hadis sahih juga ada dua, sahih lidatihi dan sahih liwajhihi. Hadis hasan juga ada dua, hasan lidatihi dan hasan liwajhihi. Empat bagian ini masuk dalam kategori hadis yang maqbul, hadis yang bisa diterima, yang bisa digunakan untuk yang sebagai hujjah. Jika hadis mardud adalah hadis yang dhaif, yang tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Sahih riwayat ini adalah sahih riwayat ini adalah pembahasan tentang sahih riwayat. Ta'rifuhu pengertiannya adalah jika riwayat pada kitab wal hasanul lidatihi, hadis hasan lidatihi daruriyah apabila diriwayatkan hadis itu min tariqin dari jalur yang lain atau mislihi au aqwa minhu, yang sama dengan dia atau yang lebih kuat. Wasumiyah syafihan liwairihi, dan dinamakan syafi ini dengan syafi liwairihi di anna syahad dalam tadi sesungguhnya nilai kesyaihan itu tidak muncul namun tidak muncul min hingga disanadi awal dari rangkaian sanad yang pertama. Ini menjelaskan tentang jadi sahih riwayat itu pada dasarnya adalah hadis hasan lidatihi yang diriwayatkan dari jalur yang lain, yang mana status sanadnya sama dengan hasan lidatihi. Hasan lidatihi yang pertama sama dengan hasan lidatihi yang pertama ini, atau yang lebih kuat ketika ada hasan lidatihi punya jalur yang lain, maka masing-masing dari hasan lidatihi itu naik derajatnya menjadi sahih riwayat. Wa inna ma ja'at min indhani ghairihi lahu, hanya saja muncul derajatnya min indhani dari menggabungkan sanad yang lain wa ilahu dari sanad yang pertama. Wa yumkinu taswiru dzalik, dan mungkin bagi kita taswiru dzalik menggambarkan hadis di ghairihi itu, hadis sahih di ghairihi itu bima adalah dia dengan persamaan matematis ala syakul tali seperti bentuk berikut. Jadi pengarang mencoba untuk memberikan semacam rumusan sederhana seperti matematis. Hasanatul lidatihi ditambah hasanul lidatihi, maka hasilnya sahih riwayatihi. Ini gambaran sederhana sahih riwayatihi, itu rumus matematika. Jadi hasanul lidatihi ditambah hasanul lidatihi sama dengan sahih riwayatihi. Nah, jadi sahih riwayatihi. Kenapa sahih riwayatihi disebut sahih riwayatihi? Jadi sahih riwayatihi itu tidak muncul dari rangkaian sanad yang pertama. Derajat sahihnya itu bukan muncul dari sanad yang pertama tapi dari gabungan sanad yang lain yang sama atau yang lebih kuat, kemudian bergabung dan naik menjadi sanad riwayatihi. Martabatahu tingkatan dari sahih riwayatihi dua a'lama martabatan. Jadi hadis sahih riwayatihi
sahih riwayat ini martabatnya berada minal hasanati dzatihi, berada martabatnya dari minal hasanati dzatihi, dari hasan dzatihi, wa duna sahih dzatihi, dan berada di bawah sahih dzatihi. Jadi bisa disebutkan di sahih riwayat ia berada di pertengahan antara sahih dzatihi dan sahih riwayat dengan hasan dzatihi, ada di pertengahan. Sebagian ahli hadis menilai dhaif, tapi sebagian yang lain menilai dia adalah perawi yang thiqah, karena sudut pandang masing-masing peneliti itu beda-beda. Beliau adalah seorang perawi secara daya ingat tidak kuat binisbah ilal hadis, tapi terkait pembahasan ini hadis beliau hasan, bahkan naik menjadi sahih riwayat. Kenapa? Karena sanad hadis ini punya sanad yang lain yang sama dengan sanad yang pertama. Di dalamnya ada Muhammad bin Amr bin Al-Qamah, karena hafalan beliau yang lemah tidak didukung oleh hadis yang lain yang punya derajat yang sama, sehingga kedua hadis itu naik menjadi sahih riwayat. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.